sangat penting karena tidak ada biaya. Nah, maka kita yang ada kemampuan diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada mereka bekal untuk mereka masa depan, ya, dan sampai nasib mereka tidak berubah seperti keadaan di orang tua. Jadi ketika kita berikan pendidikan kepada mereka, itulah bekal yang paling utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, hari ini kita di rumah Uwa Ros Yusuf. Beliau adalah tokoh inspiratif buat saya karena banyak membantu anak-anak yatim piatu untuk sekolah. Itu sejak dulu ya sampai sekarang. Dan beliau itu tanpa pamrih guys. Yuk kita wawancara dengan Uwa Ros. Assalamualaikum Uwa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Wah, ini kita main kesini nih, udah lama ya saya kesini. Pengen tahu tentang kisah Wah dari, emang sih apa ya, kisah yang sangat inspiratif buat saya karena Wah banyak membantu anak-anak yatim piatu untuk sekolah. Karena tanpa pamrih ya, kalau kita lihat dari pendidikan itu penting buat anak yatim piatu. Menurut Wah gimana? Kami melihat anak-anak yang seharusnya sekolah hanya bermain-main di depan rumah. Jadi saya panggil mereka, kalian kok nggak pada sekolah? Kenapa bermain-main terus setiap hari di depan rumah? Jadi mereka bilang, ibu bapak saya nggak nyekolahin. Nah, jadi kami nggak sekolah. Dan apa kalian mau sekolah? Mau. Maka saya panggillah orang tuanya, bapaknya, ibunya. Saya tanya kepada mereka, kenapa anak-anaknya tidak disekolahkan? Gitu. Padahal mereka usianya sudah 7 tahun, 8 tahun. Nah, mereka menjawab bahwa penghasilan mereka hanya pas untuk makan. Mereka itu tukang ojek, tukang parkir, tukang sampah, tukang bersih-bersih lingkungan, dan hansip, ya. Jadi mereka punya anak lebih dari 1, ada yang 3, ada yang 5. Nah, mereka itu semuanya tidak disekolahkan. Jadi kami tanya kepada mereka, apa boleh kami sekolahkan? Ya, terserah ibu ya, kami memang nggak mampu. Penghasilan kami hanya untuk makan sehari-hari. Baik, bilang saya akan daftarkan mereka sekolah, dan insya Allah mereka untuk masa depannya, ya, agar masa depannya mereka lebih baik dari ibu bapaknya, dan mereka bisa mandiri, dan mereka nanti bisa mendapatkan berbagai bidang usaha yang bisa mereka tempuh untuk kehidupan mereka masa depan. Jadi akan saya sekolahkan anak-anak bapak ibu insya Allah sampai dengan tamat SMA atau SMK dulu sanawiyah. Dulu bukan sanawiyah, SEMEA, sampai tamat SEMEA atau tamat SMA. Tuh. Insya Allah kalau mereka cerdas, pandai, akan saya berikan beasiswa, ya, untuk mereka bisa kuliah. Jadi sekarang yang terpenting mereka kami daftarkan dulu sekolah SD, yaitu selama 6 tahun, ya, mudah-mudahan mereka lancar. Baik Bu, saya silahkan Ibu kalau bisa melaksanakan itu, ya kami bersyukur sama. Nah, maka kemudian kami daftarkan mereka sekolah, ya, sebanyak 20 orang pada saat tahun 1976, ya, 1976. Waktu itu sekolah SD negeri masih bayaran, ya.
ada bayar, ada berbagai biaya ekstrakurikuler dan sebagainya, sehingga itu semua saya penuhi. Bagi anak-anak yang sama sekali ibu bapaknya tidak menunjang pendidikan itu karena ketiadaan, maka semuanya saya penuhi. Ya. Pakaian seragamnya, alat-alat sekolahnya, apa namanya, bahkan mereka untuk jalan sekolah itu perlu ongkos atau jajan, saya berikan setiap hari. Dan untuk bayaran setiap bulan kita penuhi. Nah, alhamdulillah sejak tahun 76 itu, tahun 80 Ya. sudah ada lulusan. Sudah ada lulusan, di antaranya lulus SMP, ya, tidak mau sekolah lagi. Lalu ada yang masuk madrasah, yaitu tamat aliyah tahun 1989. Tahun 1990 ada 2 orang tamat SMP, tidak bisa melanjutkan lagi karena kondisi rumahnya tidak memungkinkan dia belajar. Dia tinggal di kolong jembatan. Tuh. Ya, jadi mereka kemudian bisa kerja cleaning service. Ya, tuh. Lalu tahun 92 dan seterusnya sampai saat ini, tiap tahun ada 2 sampai 7 orang yang tamat SMA. Nah, pada tahun 2022, anak-anak itu yang tamatan SMK dan sudah jadi sarjana itu sebanyak 122 orang. Ya. Jadi yang jadi sarjana ini di sekitar 30 orang. Yang unik ini saya pengen nanya nih, Bro. Ya. Kalau yang lain kan pasti minta sumbangan lah, apakah ke pemerintah, atau ke swasta, atau ke orang lain dan sebagainya. Ini anak-anak, kalau setahu saya, dapat uangnya dari mana sih? Ya, pertama saya mengajak Jamaah Majlis Taklim yang saya dirikan tahun 1964. Itu basic dana yang pertama kami kumpulkan di Majlis Taklim. Ya. Separuh dari kebutuhan dapat dari Jamaah Majlis Taklim. Sekurangnya saya sebagai seorang yang beriman yang hanya memohon kepada Allah kecukupannya untuk setiap bulan memenuhi pembayaran SPP dari anak-anak itu, karena mereka SD, SMP, SMK semuanya mereka itu bayar SPP, ya. Setiap tanggal 5 datang ke rumah, dan alhamdulillah setiap anak-anak itu datang meminta uang SPP sudah tersedia cukup. Pertama dari Jamaah Majlis Taklim, separuhnya dari kiriman dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya, melalui orang-orang yang disentuh hatinya oleh Allah, ya, apakah itu yang berada di lingkungan kami atau di berbagai daerah yang mereka kenal ataupun tidak kenal saya dengan mereka itu membawa sumbangannya ke rumah atau ya transfer. Itu setiap bulan alhamdulillah mencukupi. Jadi saya merasa sangat senang, sangat bahagia. Semuanya adalah atas pertolongan dan kehendak dari Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana kami awali dulu, yaitu perintah Allah yang memberikan pertolongan pertama
memelihara diri, keluarga, dan kalau bisa lingkungan. Maka lingkungan ini saya perhatikan dan saya meminta pertolongan Allah untuk melaksanakannya. Alhamdulillah terlaksana sampai saat ini. Dari tahun 1976. Ya. Umur Wak sekarang berapa, Pak? Sekarang saya berusia 85 tahun. Bulan Hijriah. Ya. Dengar-dengar dulu pernah dipanggil ke istana. Oh iya. Waktu itu presidennya Gus Dur. Ya, Gus Dur saya dipanggil ke istana. Lalu setelah itu Pak Habibie. Nah, sehari-hari kami selalu memperhatikan anak-anak itu dengan saya programkan untuk anak-anak didik ini itu ada 6 program ya. Yang pertama kita setiap 10 Muharram santunan untuk anak yatim, yatim piatu dan duafa. Rata-rata sebanyak 70 anak. Itu kami berikan santunan berupa uang dan makanan. Lalu yang kedua menjelang bulan Ramadan kita berikan kepada mereka uang takjil. Ya. Yang ketiga menjelang Hari Raya Idul Fitri kami berikan kepada mereka THR. Ya. Yang keempat pemberian hadiah daging kurban di hari Idul Adha. Yang kelima, kalau mereka liburan sekolah, kami bawa mereka rekreasi atau studi tour ke berbagai tempat. Itu di luar uang sekolah ya? Iya. Yang keenam, kita juga mengadakan pendidikan agama bagi putra-putri yang remaja. Nah, satu masa, Majelis Salim sekarang udah 59 tahun. Ya. Waktu itu, Majelis Salim 40 tahun. Waktu Uwak mengadain acara. Lalu saya bilang sama pengurus lagi duduk nih berempat. Saya bilang Jumat depan Majelis Salim kita 40 tahun. Saya melihat selama 40 tahun dari awal sampai sekarang ada nenek-nenek 7 orang yang selalu gak pernah absen. Duduk di sana 7 orang. Mereka dari awal sampai sekarang, sampai Jumat ini, saya lihat 7 orang. Dalam usia 40 tahun Majelis Taklim kita, saya berniat memberikan hadiah kepada mereka. Ya, kan dulu pakai kain sarung, kebaya, kudung. Nah, saya bilang saya mau berikan sama mereka, saya ngomong sama pengurus, kain sarung yang bagus, ya, yang bagus, jangan yang asal-asalan. Lalu saya mau berikan sembako, Insya Allah. Nah, maka ini pengurus menjawab, Bu, kalau ulang tahun pengajian, kita pengurus yang dapat hadiah dari jamaah, bukan kita masih jamaah, kata mereka. Saya nggak menjawab ya. Enggak, itu saya udah berniat. Ya, maka kita bubar. Karena bendahara ini menganggap saya akan minta uang kan, untuk membeli apa yang saya niatkan itu. Tapi saya nggak minta. Pas di rumah malamnya, saya ketidur lagi, udah cerita. Ada yang nelfon dari sana, Kebayoran, Lebak Bulus, itu yang rumahnya dekat dengan stadion Lebak Bulus, situ, Lebak Lestari. Dia bilang sama, belum sudah tidur, belum. Ini saya mau ngasih uang, tapi nggak ada yang nganterin.
bisa nggak ibu suruh siapa ke rumah saya? Ah, boleh, sudah, nanti Abdullah saja. Tapi masih berupa cek, jadi harus ngambil ke Citibank. Baik, saya bilang, besok pagi saya suruh Abdullah. Pergilah Abdullah. Pulang, Abdullah nih bawa uang pada saat itu 5 juta untuk saya. Artinya berapa? 19 tahun yang lalu, ya. 5 juta. Padahal yang saya butuhin 500.000 buat belikan sarung 27 orang ini kan harganya 45.000 sampai 60.000 gitu kan. Jadi saya butuh 500.000, 5 juta. Saya telepon ke dia, yang saya udah terima, saya bilang uangnya, terus untuk apa? Gitu. Biasanya dia tuh ngasihnya untuk yatim, atau dia mengundang anak yatim, nggak boleh yang bukan yatim. Kalau yang dibawa itu harus anak yatim ke rumah saya, kalau dia ada acara-acara. Nah, ini jadi saya tanya, saya bilang, Bu, ini uangnya saya sudah terima. Untuk apa ya uangnya? Terserah Bu Ros, mau buat majlis taklim, katanya gitu. Hah? Gitu ya? Kok nggak dia bilang buat yatim gitu ya dalam hati saya. Terserah Bu Ros, mau diapain, mau dikemanain, mau buat apa? Buat apakah buat majlis taklim? Ya belilah buat majlis taklim. Iya. Waduh, saya bilang. Nah, maka buat cepat belikan sarung tuh buatnya. Wah, udah niatkan yang bagus, yang paling top begitu. Nah, lalu selebihnya uang belikan sembako. Itu deterjen yang 1 kilo, beras yang 6 kilo, dan lain-lain. Itu sebanyak yang ibu-ibu hadir, ya 80-an. Jadi hari Jumat itu sudah menggunung sembako, dia sekian puluh tentengan. Nah, khusus untuk ibu-ibu yang itu, yang nenek-nenek yang itu dan sarung. Ketika pengurus datang ke masjid, dia lihat, ini dari mana gitu ya? Dari siapa? Lalu mereka bilang, oh Bu Haji waktu bilang emang udah punya uang gitu. Saya bilang enggak, ini kiriman dari Allah. Kaget ya. Kita pengurus kebagian nggak boleh. Semua yang hadir hari ini, semuanya pulang nenteng beras. Senang itu. Semua yang datang hari itu, ya, karena kan ada juga yang berhalangan kan. Tapi yang datang hari itu semuanya pulang nenteng beras. Bagaimana Bu beras sama deterjen apa kan? Mereka heran gitu. Barangkali Bu Haji ketika bilang ke kita dia udah punya uang. Tuh, sangkaan mereka. Dan sangka berharap saya akan minta uang. Kali dia minimal 500.000. Itu waktu itu kan besar. 500.000. Jadi itu terjadi. Jadi baik untuk anak-anak, baik untuk majelis taklim itu pernah terjadi. Dan sepanjang masa dari tahun 76 sampai dengan sekarang itu kan ada program nih, rekreasi. Ini paling besar biayanya. Apalagi kalau nginep. Nginep dan rekreasi ya? Iya. Jadi ya. makan 2 hari, sewa tempat, ya, sewa kendaraan 2 hari. Itu paling besar. Waktu tahun ke-41 Majelis Taklim, saya bawa anak-anak ke Cihat Sarwa menginap 2 hari keliling-keliling. Itu menghabiskan 40 juta. Dari mana uang itu? Allah alam. Saya berniat, saya berencana, seminggu kemudian terkumpul. Datang, pada datang yang menyumbang. Baik melalui transparan maupun dibawa ke sini. Baji ini buat ini kalau anak-anak mau dibawa rekreasi. Karena saya ngomongnya di Majelis Taklim tuh, nggak pernah ngomong ke tetangga-tetangga. Tahun yang lalu saya bawa ke sono
Pulau Seribu. Hmm. Nah, Pulau Seribu itu dananya per anak itu 350.000. Ya, karena kan sewa bis ya untuk ke pelabuhan, Ya. pergi pulang. Terus sewa ini motorboat, nah, sewa dia. Nah, karena memang satu kapal ya, 75 orang. Lalu sewa hotelnya di sana. Lalu bayar makannya, konsumsinya. Terus bayar rekreasi, apa-apa yang anak-anak mau bayar. Itu entah berapa puluh juta ya, mungkin sekitar 75 juta, apa hampir 100 lebih. Itu semua datang. Saya perkirakan tadinya 50 juta gitu ya, saya udah nabung sedikit. Ini ternyata membludak dan yang ikut bertambah. Nah, alhamdulillah total baru. Jadi anak-anak ini tiap tahun, bahkan ada setahun 2 kali, kita bawa rekreasi, studi tour. Kalau di sini berbagai museum ya, saya bawa gitu. Sampai tuntas semuanya. Ke Bandung, saya bawa ke Saung Ujo, ke Museum Asia Afrika, ke masjid itu masjid besar di sana di Bandung kan, saya bawa. Ya, pulang lagi dikawal sama itu, sama mantunya Pak Asep, si siapa namanya, dia tuh Polisi ya. pakai kan dia itu koader ya, koader, kawal sama dia dari pintu gerbang ke Saung Ujo, ke mana-mana ya. Gitu. Sampai itu satu bis sama satu mobil. Jadi ketika koader itu koader dia mengawal, itu orang pinggir jalan tuh baris. Ada nengok siapa yang lewat. Senang. Satu bis sama satu mobil. Ya, udah gini aja gitu ya. Kan yang di sini kan semua di stopin kan. Yang dari sana ke sini kan dia jaga begitu. Ya Allah, jadi tuh wah malu gitu ya. Ya Allah. Ya. Itu kenikmatan, kelebihan yang lain ya. Ketika membawa anak-anak kemanapun rekreasi, Melihat mereka senang itu iya luar biasa. Nah, mereka sih. Wah. Apakah pendidikan anak yatim piatu itu penting? Sangat penting. Iya, sangat penting. Karena mereka tidak mampu melakukan pendidikan sendiri karena tidak ada biaya. Nah, maka kita yang ada kemampuan diperintah oleh Allah SWT memberikan kepada mereka bekal untuk mereka masa depan, ya, dan sampai nasib mereka tidak berubah seperti keadaan di orang tua. Jadi ketika kita berikan pendidikan kepada mereka, itulah bekal yang paling utama daripada memberi makan sehari-hari. Ya, kalau makan itu rezekinya ada dari Allah. Tapi kalau pendidikan itu adalah tanggung jawab orang tua. Nah, sementara ini orang tuanya tidak mampu, ya, maka kami terpanggil untuk memberikan pendidikan kepada mereka. Guys, saya sudah bincang-bincang kita dengan Wak Ros Yusuf. Semoga ada manfaat. And see you di next episode, guys. Bye. Wassalam. Terima kasih, Wak. Alhamdulillah. Ya, sekedar ya jalan hidup dan aktivitas yang dilakukan itu semuanya tidak lain hanya mengikuti perintah Allah. Iya, soalnya Wak kan nggak punya kemampuan apa-apa, nggak punya usaha, nggak punya guru, nggak punya pensiun, bahkan nggak punya usaha apa-apa. Betul-betul Membantu. Tapi karena ada keinginan gitu, ada keniatan melihat kondisi. Jadi
nggak mikir dari mana gitu ya, nggak mikir bagaimana susah hati orang menyekolahkan anaknya 2, 3 aja sehari-hari atau tiap bulan. Bunda ya, Ya. cukup nggak nih penghasilan dia gitu, susah. Kalau ini saya nggak punya penghasilan apa-apa, kok nyekolahin anak Tapi segitu bisa ya, banyak. begitu. Nah, Harus. iya, nggak Wajar. mikir dari mana, bagaimana. Iya. Tapi alhamdulillah saya nggak pernah susah hati, nggak pernah bunda. Pamannya ini seminggu lagi anak-anaknya ke sini, ya minta uang untuk SPP. Dikas nggak ada nih, cuma ada 500.000 yang dibutuhkan 5 juta. Itu dalam kurun waktu sampai ininya anak-anak kemari datangan, berdatangan. Saya telepon, ada saya transfer. Nah, saya mau ke rumah di Indonesia. Doain ya perusahaan saya berlanjut ya, seperti itu.